Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang CA Mamae untuk mata kuliah Askan Pembedahan Pediatrik dan Maternitas. Kelompok 6 beranggotakan Ima Setiani, Khidmatul Aulia, dan Michael Pasang. Pengertian CA Mamae. Karsinoma mamae merupakan gangguan dalam pertumbuhan sel normal mamae, di mana sel abnormal timbul dari sel-sel normal, berkembang biak dan menginfiltrasi jaringan limfe dan pembuluh darah. Pengertian ini menurut Rosida tahun 2020. Etiologinya, penyebab kanker payudara atau CA mamae yaitu adalah sejumlah faktor risiko yang dihubungkan dengan perkembangan penyakit ini, yaitu asap rokok, konsumsi alkohol, umur pada saat menstruasi pertama, umur saat melahirkan pertama, lemak pada makanan, dan sejarah keluarga tentang ada tidaknya anggota keluarga yang menderita penyakit ini, atau disebut juga dengan genetik. Terdapat banyak faktor yang akan menyebabkan terjadinya kanker payudara. Yang pertama, untuk usia, pada wanita yang berusia 60 tahun ke atas memiliki risiko yang sangat tinggi terjadinya kanker payudara. Untuk yang kedua, riwayat penyakit, penderita yang pernah memiliki riwayat penyakit yang sama yaitu kanker payudara, tetapi masih tahap awal dan sudah melakukan pengangkatan kanker, maka akan beresiko pula pada payudara yang sehat. Yang ketiga, ada riwayat penyakit keluarga. Penderita memiliki riwayat keluarga yang mana ibu atau saudara perempuan yang mengalami penyakit yang sama akan beresiko 3 kali lipat untuk menderita kanker payudara. Kemudian ada faktor genetik. Kadar hormonal yang berlebihan akan menumbuhkan sel-sel genetik yang rusak yang akan menyebabkan kanker payudara. Yang kemudian ada menarse atau melahirkan. Seorang yang mengalami menarse dapat menyebabkan CA mamae. Kemudian menopause yang lambat dan kehamilan pertama pada usia yang tua akan beresiko besar terjadinya kanker payudara. Obesitas atau pasca menopause, di mana seseorang yang mengalami obesitas itu akan meningkatkan kadar estrogen pada wanita yang akan beresiko terkena kanker. Kemudian ada diet istilbestro atau obat untuk mencegah keguguran juga dapat beresiko terkena kanker. Penyinaran, ketika masa kanak-kanak sering terkena paparan sinar pada dadanya, dapat juga menimbulkan resiko terjadinya kanker payudara. Manifestasi klinik, yaitu tanda gejala kanker payudara, kini mempunyai ciri fisik yang khas, mirip pada tumor jinak, massa lunak, batas tegas, mobile, bentuk bulat dan elips, adanya keluaran dari puting susu, puting eritema, mengeras, asimetrik, inversi, gejala lain yaitu nyeri tulang, berat badan turun, dapat sebagai petunjuk adanya metastase. Ini menurut Nur Arif dan Kusuma tahun 2015. Adapun tanda dan gejala kanker payudara, yaitu pertama ada benjolan yang keras di payudara dengan atau tanpa rasa sakit. Kemudian yang kedua, bentuk puting berubah, retraksi nipple atau terasa sakit terus-menerus, atau puting mengeluarkan cairan darah, disebut juga dengan nipple discharge. Ada perubahan pada kulit payudara diantaranya berkerut seperti kulit jeruk atau disebut blood orange, melekuk ke dalam, dimpling, dan borok atau ulkus. Yang keempat, adanya benjolan kecil di dalam atau kulit payudara, nodul satelit, ada luka puting di payudara yang sulit sembuh atau Paget disease. Yang keenam, ada payudara terasa panas, memerah dan bengkak. Ketujuh, terasa sakit atau nyeri bisa juga ini bukan sakit karena kanker. Yang kedelapan,
benjolan yang keras itu tidak bergerak, terfiksasi, dan biasanya pada awal-awalnya tidak terasa sakit. Yang kesembilan, apabila benjolan itu kanker, awalnya biasanya hanya pada satu payudara. Yang terakhir, ke-10, adanya benjolan di aksila dengan atau tanpa massa di payudara. Untuk patofisiologi atau pathway-nya, yaitu sel yang abnormal akan membentuk klon dan mulai berproliferasi secara abnormal, mengabaikan sinyal yang mengatur pertumbuhan dalam lingkungan sel tersebut. Kemudian akan dicapai suatu tahap di mana sel mendapatkan ciri-ciri invasif dan terjadi perubahan pada jaringan sekitarnya. Sel-sel tersebut menginfiltrasi jaringan sekitar dan memperoleh akses ke limfe dan pembuluh-pembuluh darah. Melalui pembuluh darah tersebut, sel-sel dapat terbawa ke area lain dalam tubuh untuk membentuk metastase atau penyebaran kanker. Pada bagian tubuh yang lain, neoplasma adalah suatu proses pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, yang tidak mengikuti tuntutan fisiologik yang dapat disebut benigna atau maligna. Pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktornya yaitu dapat menyebabkan kanker, biasanya disebut dengan karsinogenesis. Transformasi maligna diduga mempunyai sedikitnya 3 tahapan proses seluler, diantaranya yaitu inisiasi, di mana inisiator atau karsinogen melepas mekanisme enzimatik normal dan menyebabkan perubahan dalam struktur genetik. Asam deoksiribonukleat 11 seluler atau DNA, promosi, di mana terjadi pemajanan berulang terhadap agen yang mempromosikan dan menyebabkan ekspresi informal abnormal, atau genetik mutan, bahkan setelah periode laten yang lama, progresi di mana sel-sel yang telah mengalami perubahan bentuk selama inisiasi dan promosi mulai menginvasi jaringan yang berdekatan dan bermetastase menunjukkan perilaku maligna. Ini untuk pathway-nya bisa dilihat. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Michael Pasang. Ya, baik. Komplikasi potensial dari CA payudara adalah limfedema. Hal ini terjadi jika saluran limfe untuk menjamin aliran balik limfe ke sirkulasi umum tidak berfungsi dengan adekuat. Jika nodus akselerasi dan sistem limfe diangkat, maka sistem kolateral dan akselerasi harus mengambil alih fungsi mereka. Apabila mereka diinteraksikan dengan cermat dan didorong untuk meninggikan memasasi dan melatih lengan yang sakit selama 3-4 bulan. Dengan melakukan hal ini akan membantu mencegah perubahan bentuk tubuh dan mencegah kemungkinan terbukanya pembengkakan yang menyulitkan. Next. Sorry ya, soalnya gue pakai HP. Penata laksanaan. Yang pertama, pembedahan. Mastectomy radikal yang dimodifikasi. Yang kedua, mastectomy total. Yang ketiga, lumpectomy atau tumor. Yang keempat, white excision atau mastectomy parsial. Yang kedua, radioterapi. Yang ketiga, kemoterapi. Yang keempat, manipulasi hormonal. Next. Pelaksanaan medis. Pengobatan hepatitis virus terutama bersifat sportif, misalnya istirahat sesuai kebutuhan. Pasien menderita hepatitis harus menghindar konsumsi alkohol. Alkohol memperburuk stadium dan mempercepat perburukan ABF. Belum. Dan khususnya ACF. Pemakaian alkohol pada pasien yang menderita ACF meningkatkan resiko terjadinya karsinoma hepatoseluler dan kepada mitra seksual dan anggota keluarga. Dan kedua, terapi obat. Yang pertama, suntikan
interferon alfa, yang kedua analog nukleotina, terus yang ketiga itu vaksinasi. Next, jelaskan pada CA mamae. Untuk biodata pasien bisa kita lihat nama Nyonya M, tanggal dan usia 21 November 1971. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, tamat SD, alamat Purwokerto, tanggal masuk rumah sakit 12 Juli 2022, tanggal pengganjian 13 Juni 2022. Waktu jam 8.35 WIB. Diagnosa CA Mama E. Identitas penanggung jawab Tuan W, usia 39 tahun, pendidikan SMA, pekerja, petani, agama Islam. Keluhan utama, pasien mengatakan nyeri pada payudara bagian kanan. Riwayat kesehatan yang pertama, riwayat kesehatan sekarang. Saat masuk rumah sakit, pasien datang ke RSX pada tanggal 13 Juli 2022 dengan mengatakan nyeri di payudara bagian kanan dan terdapat benjolan di area payudara sebelah kanan dekat ketiak. Riwayat kesehatan lalu, riwayat penyakit yang pernah diderita tidak ada. Apa pernah dirawat di rumah sakit? Tidak. Riwayat pembedahan? Tidak. Riwayat pembiusan? Tidak. Riwayat alergi? Tidak ada. Riwayat kecelakaan dialami? Jatuh tenggelam? Riwayat keracunan? Tidak pernah. Next. Nice. Riwayat kesehatan keluarga? Tidak ada. Apakah keluarga memiliki penyakit yang sama? Tidak ada. Penyakit yang diturunkan? Tidak ada. Jenis penyakit yang diturunkan? Penyakit jantung? Alergi, hemofila, hipertensi, DM, kanker? Tidak ada. Ada sih kanker, itu kanker payudara. DM, alergi nggak ada. Hemofila nggak ada. Kanker ada. Atau tidak ada? Tidak ada. Pemeriksaan tidak ada kan? Ya. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, tingkat kesadaran, ya bisa kita lihat itu ya, sadar penuh. Terus pengajian tanda vital, tekanan darah 30/90 mmHg, suhu 36 Celcius, nadi 110 per menit, respirasi 22 kali per menit. Next. Analisa data yang akan dibawakan Hikmatul Aulia. Baiklah, saya lanjutkan analisa data. Simptom yang pertama, DS. Pasien mengatakan cemas saat pasien tampak gelisah dan sering bertanya terkait tindakan anestesi. Dengan hasil pemeriksaan TTV, tekanan darah 143/77 mmHg, nadi 105 kali per menit, RR 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, SpO2 94%.
Etiologi untuk pra-anestesi, tindakan operasi yang akan dilakukan, problemnya ansietas. Setelah itu intraanestesi, simptom yang pertama, DS, pasien mengatakan kedinginan. DO, pasien terlihat menggigil, akal teraba dingin dengan hasil pemeriksaan TTV, tekanan darah 170/89 mmHg, nadi 90 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 35 derajat Celcius, SpO2 99%. Untuk untuk etiologi suhu lingkungan rendah, problemnya hipotermi. Anestesi, simptom yang pertama, DS, pasien tampak memegang dahi dan tampak mual. Setelah itu, DO-nya pasien mengatakan pusing dan mual. Pemeriksaan TTV didapatkan hasil tekanan darah 133/74 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, SpO2 100%, RR 28 kali per menit. Etiologi agen obat anestesi, problem, resiko mual muntah. Problem masalah, yang pertama, pra-anestesi, ansietas berhubungan dengan rencana tindakan anestesi. Yang kedua, intra-anestesi, hipotermi berhubungan dengan suhu lingkungan. Ketiga, pas anestesi, resiko mual muntah berhubungan dengan agen anestesi. Setelah itu ada rencana intervensi. Anestesi. Problem yang pertama, ansietas berhubungan dengan rencana tindakan anestesi. Tujuan setelah dilakukan tindakan selama 1 kali 10 menit, masalah cemas teratasi dengan kriteria hasil. Pasien tampak rileks, pasien tidak tegang dan kooperatif dalam menjalani prosedur tindakan, tanda-tanda vital dalam batasan normal, tekanan darah 100/130/70/10 mmHg. Respirasi rate 16-20 kali per menit, nadi 60-100 kali per menit. Intervensi yang pertama, orientasikan klien pada lingkungan dengan menggunakan penjelasan yang sederhana. Kedua, bicara secara perlahan dan tenang. Ketiga, motivasi klien untuk mengekspresikan perasaan. Keempat, ciptakan suasana yang tidak mengancam secara emosional. Implementasinya mengorientasikan klien pada lingkungan dengan menggunakan penjelasan yang sederhana. Yang kedua, berbicara secara perlahan dan tenang. Yang ketiga, memotivasi pasien untuk mengekspresikan perasaan. Yang keempat, menciptakan suasana yang tidak mengancam secara emosional. Evaluasi S. Pasien mengatakan tidak khawatir lagi menghadapi tindakan operasi. Oh, pasien tampak rileks, TTV dalam batasan normal, tekanan darah 140/90 mmHg, respirasi rate 18 kali per menit, nadi 90 kali per menit. A. Masalah teratasi, P. Intervensi dihentikan. Selanjutnya, untuk intraanestesinya, problem, hipotermi berhubungan dengan suhu lingkungan rendah. Tujuan setelah dilakukan tindakan kepenataan anestesi, diharapkan hipotermi pasien berkurang dan didapatkan hasil kriteria pasien tanpa tidak menggigil. Intervensinya, monitor TTV. Yang kedua, monitor suhu pasien, berikan pemanas pasif seperti selimut dan penutup kepala. Yang ketiga, monitor warna dan suhu kulit. Setelah itu evaluasi. Setelah itu untuk evaluasinya, S. Pasien mengatakan sudah tidak kedinginan. O. Pasien tampak sudah tidak menggigil dengan tekanan darah 170/89 mmHg, nadi 90 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 35 derajat Celcius, SpO2 99%, terpasang cairan infus obat induksi Buviva. Maaf, salah. A. Masalah teratasi. P. Amankan kondisi pasien. Selanjutnya, untuk ini yang
Untuk pasca anestesi, resiko mual muntah berhubungan dengan efek obat anestesi. Rencana intervensinya untuk tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 15 menit di ruang RR didapatkan kriteria hasil mual muntah pasien berkurang. Dengan intervensi yang pertama monitor TTV, yang kedua pasang pengaman bed, yang ketiga jaga pasien hingga sadar penuh, yang keempat monitor input dan output cairan. Setelah itu ada kolaborasikan dengan dokter terkait pemberian obat mual muntah. Evaluasi S, pasien mengatakan mual muntah berkurang. O, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 65 kali per menit, RR 18 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Maaf, salah bromage untuk bromage-nya. A, masalah teratasi sebagian. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya dikembalikan oleh moderator. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.